Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dari Ramang, Sobat Wanci Nyarita? Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu kembali di pertemuan ke-10 ya, di sesi ke-10 di ruang Wanci Nyarita. Jadi Wanci Nyarita ini adalah ruang untuk sharing, untuk bercerita dari experience ya, kemudian dari observasi dan kemudian perspektif ya, supaya menambah insight, pastinya menambah insight bagi Sobat Nyarita, kemudian bisa mendapatkan apa namanya ya, tambahan untuk dan ketelusuran untuk perbaikan penyempurnaan khususnya kepariwisataan di masa mendatang. Untuk sesi ke-10 ini kita akan ngobrol tentang destinasi pariwisata ya Sobat. Seperti pada saat pertemuan pertama yang lalu ya, eh, pastinya kepariwisataan itu eh, jangan lupa dasarnya, filosofinya, kemudian pilarnya ada apa saja, kemudian base-nya, basicnya ada apa saja. Nah, waktu itu ini kita bicara dulu dari sisi pilar kepariwisataan ya Sobat. Jadi pilar kepariwisataan itu kan ada pilarnya ada 4+1 lah ya. Yang satu industri pariwisata nih sudah dibahas nih di pertemuan ke-3 sampai ke-9 kemarin. Salah satunya pastinya ada industri pariwisata itu kan terdiri dari usaha pariwisata, 13 sektor dan turunannya lebih dari 52 subsektor. Kemudian, nah yang kedua pilarnya adalah destinasi pariwisata yang akan kita bahas hari ini. Kemudian ada pemasaran pariwisata, lalu ada kelembagaan kepariwisataan dan ada SDM pariwisata. Jadi biasanya SDM pariwisata itu kan nyambung di kelembagaan kepariwisataan ya, satu kelompok, tapi secara lebih detailnya bagusnya memang dipisahkan. Jadi yang bilang 4 pilar, ada yang 5 pilar itu poinnya ada SDM pariwisata itu digabung di kelembagaan gitu. Tapi kalau dipisah berarti ada 5 pilar. Sobat Nyarita ingat bahwa di pariwisata atau kepariwisataan itu adalah jangan lupa filosofinya yaitu di hospitality ya. Kalau ibaratkan pohon kan tadi pilar itu adalah cabang-cabangnya ada 5 cabang. Sementara badannya itu adalah hospitality, yaitu dunia keramah tamahan. Kemudian fondasinya adalah sustainability atau keberlanjutan. Jadi sustainability ini nanti kita akan bahas juga di destinasi apa sih keberlanjutan itu gitu ya. Nah, sustainability ini inline dengan Riparnas ya, rencana untuk di Kementerian Kepariwisataan itu ada 2025-2029 itu di Quality Tourism and Sustainability. Jadi pariwisata berkualitas dan keberlanjutan. Sekarang topik kita ada di destinasi pariwisata, tapi kita bicara dulu tentang definisinya dulu ya Sobat, supaya kita sepaham gitu ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 10 tahun 2029 tentang kepariwisataan, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi. Kemudian mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjunginya dalam waktu sementara. Sementara orangnya adalah wisatawan gitu ya. Jadi pengertian wisata itu ada poin-poinnya adalah kata kuncinya berarti ada perjalanan karena ada perpindahan pergerakan begitu ya dari satu tempat ke tempat lain lalu menuju tempat tertentu kemudian dalam waktu sementara. Nah, itu poinnya. Jadi wisata ada perjalanan dari satu tempat ke tempat tertentu dalam waktu sementara untuk tujuannya adalah rekreasi kemudian mempelajari keunikan daya tarik wisata. Itu wisata. Jadi kalau pariwisata, pari itu kan beragam, berbagai macam wisata, kegiatan wisata. Jadi berbagai macam kegiatan wisata, itulah pariwisata. Ya. Di pariwisata itu berarti kata kuncinya adalah ada kegiatan wisata,
kemudian ada fasilitas dan layanannya, lalu ada masyarakatnya, ada pengusahanya, lalu ada pemerintah dan pemerintah daerah, stakeholdernya begitu ya. Itu. Jadi mulai dari definisi wisata, pariwisata, itu poin-poinnya. Kita akan banyak di destinasi itu berarti kita harus mention ada perjalanan, ada tempat tertentu, ada kegiatan, ada fasilitas layanan, kemudian ada stakeholdernya. Nah, kalau kepariwisataan itu adalah kan itu kata benda ya, jadi keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin, sobat. Itu kemudian jadi multidimensi, multidisiplin, multisektor gitu ya, sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, interaksi sesama wisatawan, kemudian interaksi wisatawan dengan pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Berarti kepariwisataan itu ada kata kuncinya atau unsurnya berarti ada pariwisata tadi, berbagai macam kegiatan wisatanya, lalu multidimensi dan multidisiplin, kemudian kebutuhan, adanya kebutuhan dan adanya interaksi antar tadi wisatawan dan masyarakat, wisatawan dengan wisatawan, wisatawan dengan pemerintah, wisatawan dengan pengusaha begitu ya. Multidimensinya otomatis kan tidak hanya di apa namanya transport saja, tapi segala macam bukan hanya di Kementerian Pariwisata saja, tapi ternyata multisektor ke kementerian atau teknis yang lain. Nah, sekarang masuk ke destinasi wisata. Destinasi wisata itu berarti daerah tujuan pariwisata yang berupa kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif. Di dalamnya terdapat daya tarik wisata, terdapat fasilitas umum, terdapat fasilitas pariwisata, lalu ada aksesibilitasnya, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Atau kalau di destinasi itu kita kenalnya dengan unsur 3A ya. Jadi ada aksesibilitas, ada amenitas, sama ada atraksi. Nah, jadi destinasi itu berarti wilayahnya, kawasan geografisnya ya. Satu area wilayahnya di dalamnya ada unsur atraksi, ada amenitasnya, lalu ada aksesibilitas bisa dijangkau gitu ya. Kemudian, nah ini untuk kepariwisataan secara Undang-Undang 10 tahun 2009 itu tujuan dari kepariwisataan itu ada tiga manfaat. Kalau di summary itu kan ada sampai poin J ya di undang-undang itu ya, dari meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, berarti itu sifatnya manfaat ekonomi. Kemudian melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya berarti manfaat lingkungan hidup. Kemudian memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, lalu mempererat persahabatan antar bangsa, itu berarti manfaat sosial budaya. Jadi kepariwisataan kita itu eh, bertujuannya adalah poinnya tadi ada sampai lebih dari 10, tapi kalau dikelompokkan berarti ada disamerikan ada manfaat ekonominya, ada manfaat lingkungan hidupnya, ada manfaat sosial budayanya. Nah, manfaat ini pasti akan berhubungan dengan sustainability, jadi harus terus-terus ada gitu keberlanjutan, keberlanjutan ekonominya, keberlanjutan lingkungan hidupnya, keberlanjutan sosial budayanya. Jadi jangan hanya sesaat gitu. Dan tiga manfaat ini, tiga kelompok manfaat ini tidak boleh ada dominasi satu dan lainnya, harus seimbang begitu. Kalau terlalu kita ngejar manfaat ekonomi, sementara lingkungannya jadi terabaikan gitu. Kemudian sosial budayanya juga bisa terabaikan. Ini contoh soal kita terlalu istilahnya apa ya, PAD oriented gitu atau pendapatan oriented terlalu ke sana, akhirnya mengesampingkan unsur tata lingkungan, tata ruang gitu, kemudian unsur sosial budaya setempat gitu. Misalnya di satu daerah berbudaya, misalnya di Bali, tiba-tiba muncul aja destinasi pariwisata yang hubungannya dengan hiburan rekreasi yang terlalu apa ya, misalnya kayak di Genting Highland gitu, lokalisasi atau apa. Nah kan itu terlalu cenderungnya ke manfaat ekonomi, sementara sosial budayanya kurang
kurang, kemudian lingkungan hidupnya juga cenderung terabaikan begitu. Jadi intinya manfaat lingkungan, manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya adalah diusahakan semua seimbang di kepariwisataan. Makanya di pariwisata kan suka dibilang multiplier effect gitu ya, karena itu ada 3 faktor itu yang bisa sekali ada kegiatan pariwisata itu semua nyambung gitu. Nah untuk destinasi pariwisata, nah ini sesuai dengan pilar yang tadi di awal, berarti kan tadi ada industri, ada destinasi, ada pemasaran, ada kelembagaan pariwisata dan SDM. Ini sesuai dengan pilar pariwisata yang di awal tadi ya. Nah, untuk khusus di destinasi, coba kita lihat, berarti ada pembangunan daya tarik wisata dan atraksi ya. Jadi ingat, atraksi itu ditambah dengan aktivitas ya. Jadi kadang 3A itu kan suka dibilang 5A ya. Jadi atraksi dan aktivitas. Atraksi itu berarti yang ditontonnya, atau budaya rata-rata gitu. Aktivitas itu yang dirasakan, diikuti, melibatkan wisatawannya begitu. Misalnya ada jogging track, ada nyusur sungai, ada apa. Nah, itu kan aktivitas gitu. Tapi kalau atraksi adalah sesuatu yang bisa dinikmati, ditonton sambil tetap ada interaksi, tapi lebih kepada sajian tontonan gitu. Jadi di destinasi itu adalah sangat harus dipikirkan atraksi dan aktivitas gitu. Kemudian pembangunan prasarananya, lalu penyediaan fasilitas umumnya. Fasilitas umum itu kan nggak jauh dari ketersediaan air bersih, kemudian tersedia toilet yang bersih dan standar, lalu tersedia musola gitu ya, ruang ibadah gitu. Kemudian di destinasi juga pembangunan fasilitas pariwisata yang tadi, kemudian pemberdayaan masyarakatnya. Nah ini di destinasi ini sangat kental pemberdayaan masyarakatnya setempat gitu ya, karena makanya ada muncul gerakan sadar wisata atau Sabta Pesona Pariwisata. Ini di destinasi ini sangat perlu sekali untuk terus digaungkan, diterapkan di masyarakat kita. Karena di destinasi ini adalah tujuannya menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan, serta kemudahan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata. Ya, jadi itu sobat nyarita tentang destinasi pariwisata, apa sih yang harus dipikirkan, dilakukan begitu ya. Nah, masuk lagi ke destinasi. Destinasi wisata itu tadi adalah adanya wilayah, karena kan demografis ya, berarti di wilayah, adanya di perwilayahan. Wilayah mana itu juga dari kementerian kan suka udah ada nih, ada DPN-nya, KSPN-nya, KKPN gitu ya, destinasi pariwisata nasional, ada kawasan strategisnya, ada kawasan pengembangan pariwisata nasionalnya. Nah, di wilayahan ini adalah kan suka ada tuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan provinsi dan kota kabupaten ini, siapa nih penanggung jawab dari apa namanya destinasi ini. Nah, itu biasanya kemarin disampaikan dari Kementerian Pariwisata bahwa di mana lahan itu ada gitu. Itulah yang memiliki wewenangnya gitu. Kemudian atraksi wisata. Nah, atraksi wisata itu tadi ada daya tarik wisata alam, ada daya tarik wisata budaya, ada daya tarik wisata buatan manusia. Ingat, atraksi itu di dalamnya ada aktivitas ya, atraksi dan aktivitas wisata. Daya tarik alam, wisata budaya, lalu wisata buatan manusia. Kemudian yang aksesibilitas, berarti ada prasarana transportasinya, ada sarana transportasinya, ada sistem transportasinya. Berarti ada jalannya, apakah jalan darat, apakah jalan berbasis rel kereta api, apakah jalan melalui air atau kan udara gitu ya. Sarananya berarti kan ada, apakah ada kereta api, ada kendaraan darat begitu ya. Kemudian apakah ada perahu, kapal, atau di udara berarti ada pesawat atau bagaimana gitu ya. Itu prasarana dan sarana. Lalu sistem transportasinya seperti apa? Apakah bisa shuttle atau memang berdiri sendiri gitu ya. Kemudian
amenitas. Nah, amenitas itu adalah prasarana umum, kemudian fasilitas umum dan fasilitas pariwisata. Jadi kalau prasarana umum itu kan tersedia air bersih gitu ya, kemudian tempat sampah gitu. Kemudian ada toilet, kemudian ada tempat beribadah, lalu fasilitas pariwisatanya yaitu ada tempat makan minum, lalu ada tempat menginap akomodasi, lalu ada eh, tempat oleh-oleh begitu ya. Seperti itu. Jadi amenitas dan akomodasi. Nah, kadang suka dibilang amenitas dan akomodasi gitu. Itu untuk 3A di destinasi. Lalu ada unsur masyarakat tadi di destinasi. Ya, peningkatan SDM-nya, lalu peningkatan kesadaran masyarakatnya, sadar wisatanya, lalu investasinya, investasi insentifnya apa, bagaimana untuk pengusaha atau untuk investor, lalu kemudahannya, lalu promosinya. Jadi destinasi poinnya itu 3A ke sana ya. Kemudian kita masuk lagi ke 3A yang tadi, pasti satu destinasi itu harus punya portofolio produk wisata. Kan di situ di daya tarik di atraksi ya, itu berarti ada wisata daya tarik alam. Nih contohnya berarti ada wisata bahari, ada ekowisata lingkungan, ada wisata petualangan. Nanti mulai di tiap daerah itu, di daerah destinasi itu di listing gitu ya, diinventarisir punya apa saja nih daya tarik wisata alam tuh begitu ya. Kemudian budayanya, daya tarik wisata budayanya, apakah punya wisata warisan budaya dan sejarahnya, punya wisata belanja dan kulinernya, wisata kota dan desanya, misalnya gitu ya. Itu juga di listing di semua di kota kabupaten atau sampai ke kecamatan tuh atau di daerah demografis itu perpunyanya apa gitu. Kemudian buatan manusia itu wisata mais dan event misalnya ya, untuk exhibition, untuk pameran, untuk apa seperti ada di Orchid itu Forestra ya, orkestra di forest gitu ya tuh di wisata Kabupaten Bandung Barat tuh kan ada tuh wisata untuk apa konser musik misalnya gitu. Nah, itu kan buatan juga suasananya alam tapi tetap dibuat peruntukannya fungsinya. Kemudian wisata olahraga, lalu wisata kawasan terintegrasi. Jadi biasanya kawasan ya, apa namanya, kawasan pariwisata begitu ya, itu juga bisa masuk di buatan manusia. Nanti di listing di dalamnya ada apa saja. Kemudian setelah itu masuk outcome-nya nih, dampaknya setelah di destinasi itu 3A, kemudian dicari ikut portofolio produk wisata tiap destinasi tersebut. Tujuannya otomatis meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata. Tuh kualitas ya sobat, jadi meningkatkan kualitasnya juga dan jumlahnya juga. Kemudian impactnya, dampaknya pasti adalah jumlah wisatawan naik mancanegara dan nusantaranya, jumlah devisanya juga naik dari wisatawan mancanegaranya, jumlah pengeluaran wisatawan nusantaranya, ya spending money-nya, berbelanjanya, wisnusnya, PDB bidang pariwisatanya naik, lalu jangan lupa indikatornya adalah jumlah tenaga kerja pariwisata. Nah, ini tuh dampaknya itu adalah jadi 5 indikator yang biasa diukur gitu. Sejauh mana sih destinasi ini berkembang gitu atau bagus gitu, itu berarti jumlah wisatawannya naik berapa, mancanegara dan nusantaranya, devisanya berapa, pengeluarannya berapa, lalu PDB-nya, lalu jumlah tenaga kerja pariwisata. Jangan salah ya, karena di destinasi itu juga adalah pasti menyerap tenaga kerja. Nah, perspektif praktis ya, secara praktis simpelnya destinasi itu setelah tadi kita ngobrol banyak, berarti satu adalah destinasi itu berarti ada tadi 3A, atraksi, aksesibilitas sama amenitas. Hubungannya pasti ada dengan wisatawan, yaitu untuk menjangkau wisatawan itu berarti harus adanya informasi, harus adanya promosi, lalu ada pemasaran.
Kemudian destinasi itu juga terkait dengan industrinya, yaitu ada investasi untuk investor, lalu ada usaha pelayanannya gitu ya. Jadi usaha pariwisata di situ ada, itu terkaitnya tuh. Jadi destinasi itu ingat berarti oh perlu orang yang datang gitu ya. Kemudian ada yang melayani, ada yang datangnya, tamunya, lalu ada penyedia usahanya. Kemudian didukung oleh kelembagaan. Jadi ada organisasinya, lalu ada masyarakatnya, lalu ada SDM-nya, lalu ada regulasi dan kebijakannya. Mengatur keseluruhan poin-poin ini gitu ya, supaya semuanya tertata begitu. Nah, sekarang masuk ke pengembangan destinasi pariwisata, Sobat Nyarita. Kita akan ngobrol tentang 5 poin di sini ya untuk destinasi pariwisata, yaitu eh, perancangan destinasi pariwisata. Bagaimana perancangannya? Jangka panjang, jangka menengah, jangka tahunan, 1 tahunan. Lalu pengembangan amenitas atraksi dan aksesibilitasnya. Jangka panjangnya berarti atraksi, jangka menengahnya aksesibilitas, jangka tahunannya amenitas gitu ya. Kemudian pengembangan produk pariwisatanya, alam, budaya, buatan manusia gitu. Kemudian manajemen tata kelola destinasinya, berarti di perencanaannya, pelaksanaannya, lalu pemantauan dan evaluasinya, PDCA gitu ya. Lalu pengembangan pariwisata berkelanjutannya tadi manfaat ekonomi, manfaat sosial budaya, dan manfaat lingkungan hidup. Ya. Jadi Sobat Nyarita inilah 5 poin yang bisa Sobat Nyarita coba kembangkan untuk dapat bisa apa ya mengembangkan, meningkatkan destinasi pariwisata Indonesia. Bahkan kalaupun belum ada, berarti bisa dibentuk begitu ya. Jadi ingat berarti ini fokusnya perancangannya, ingat jangkanya panjang, menengah dan tahunan gitu ya. Amenitasnya, lalu produknya, alam budaya buatan manusia, tata kelolanya, kemudian pengembangan pariwisata berkelanjutannya yaitu ekonomi, budaya, dan lingkungan. Perancangan destinasi pariwisatanya, nah ini satu-satu ya, perancangan destinasi pariwisatanya, jangka panjangnya, kita suka bikin Riparnas gitu ya, Rencana Induk Pariwisata Nasional, Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah gitu ya. Terus jangka menengahnya gitu ya, kemudian jangka pendeknya, tujuannya supaya Indonesia sebagai destinasi unggulan dunia yang berkelanjutan dan bernilai tambah yang tinggi. Dan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan seperti tadi disampaikan tuh. Jangka menengahnya tadi kan Kemenpar adalah quality tourism and sustainability tuh. Itu tujuannya di situ. Nah, untuk jangka panjang berarti indikatornya adalah meningkatkan rasio PDB lalu devisa pariwisata. Kemudian kalau untuk jangka menengah, meningkatnya tambah daya saing, kemudian di situ ada kunjungan, kemudian tenaga kerja dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita masuk ke 3A, atraksi gitu ya. Perihal pengembangan atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Nah, ini lihat tergantung dari potensi destinasi itu di mana, ke budaya, ke apa potensi lokalnya itu apa, itu harus diinventarisir banget gitu ya. Jadi supaya kita bisa menentukan apa sih kita punya keunikan gitu ya, unique selling point-nya gitu dari satu destinasi itu gitu. Nah, untuk daya tarik wisata berarti kita ingat selalu daya tarik wisata alamnya apa, budayanya apa, buatan manusianya apa. Jadi sengaja biasa konsep di pemasaran kan begitu ya, kita punya apa nih produk and service-nya gitu. Terus diferensiasinya kita dari destinasi yang lain apa gitu. Kemudian akhirnya muncul kan diferensiasi itu muncul unique selling preposition-nya gitu. Kan kita kalau mau bersaing tuh just to be different, not to be better gitu, munculnya ke situ ya. Ini kemudian terus diulik sesuai dengan potensi lokalnya, di SWOT juga ya, dianalisis SWOT kan, kemudian jangan lupa tidak berhenti di bagaimana, tapi langsung apa namanya implementasinya begitu ya. Nah, untuk di aksesibilitas berarti tadi ada sarana, ada prasarana, ada sistemnya. Nah, sekarang kan udah sistem digital ya, kalau booking-booking tuh sekarang udah mudah sekali. Kita contoh
punya apa namanya, MR berbasis rel kereta api itu sudah sangat banyak sekali dibuka aksesnya. Jalan darat, jalan laut, jalan udara udah pakai sistem tuh booking-nya tuh udah pakai, aplikasi, udah langsung pakai booking engine langsung bisa bayar. Itu sistemnya juga sistem digitalnya sangat memudahkan untuk wisatawan-wisatawan itu, eee, menentukan pilihannya begitu ya. Kemudian sarana transportasi otomatis, kemudian terutama dengan sistemnya. Nah, kemudian masuk ke, destinasi itu juga prasarana ya, prasarana yaitu jaringan listrik tuh. Jadi ternyata tidak hanya air bersih dan tempat sampah ya, juga ada jaringan listrik dan lampu penerangannya. Dan jangan lupa juga jaringan telekomunikasinya itu masuk kategori prasarana ya. Itu tugas negara ya, kalau dibilang mah tugas negara gitu, itu yang harus disiapkan dahulu gitu. Kemudian, fasilitas pariwisatanya adalah ada akomodasi, ada makan minum, ada informasi dan pelayanan pariwisatanya, yaitu Tourist Information Center gitu ya. Kemudian, polisi pariwisatanya atau satgas wisatanya, lalu ada toko cenderamata, ada penunjuk arah, papan informasi, lalu, landscaping-nya, petanya juga sudah tersedia baik digital maupun hard copy-nya gitu ya. Kemudian kalau fasilitas umum berarti kan keamanan, kemudian fasilitas keuangan, perbankan, ATM, money changer gitu ya. Kemudian fasilitas bisnisnya ada, minimarket gitu atau warung gitu ya. Kemudian ada sarana penyimpanan barang bahkan gitu ya. Kemudian seperti yang sekarang sudah ada loker-loker itu kan di stasiun kereta api itu sudah ada tempat penyimpanan barang, eee di bandara gitu ya, itu sudah ada fasilitas lokernya. Kemudian fasilitas kesehatan, poliklinik 24 jam, kemudian fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan. Kemudian fasilitas sanitasi kebersihan toilet umum, lalu ada laundry dan tempat sampah. Fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik atau disable friendly begitu ya, children friendly, dan kemudian senior friendly itu juga harus sudah terapkan begitu. Misalnya untuk disable friendly berarti, setiap, aksesnya ada RAM misalnya gitu ya. Ada RAM kemudian sampai ke, informasi itu berupa braille sebetulnya kalau udah lebih tingginya lagi itu udah harus dipikirkan. Kemudian ada fasilitas rekreasinya, kemudian fasilitas bermain anak, fasilitas olahraga, lalu ada fasilitas pejalan kaki. Lalu ada lahan parkir, oh ternyata tuh fasilitas umum tuh di lahan parkir juga suka jadi masalah ya sobat nyarita. Jadi itu sudah harus diaturkan, satu destinasi itu sudah harus aturkan layout-nya, alurnya dari kendaraan-kendaraan yang masuk sampai ke lahan parkirnya dan fasilitas ibadah gitu. Nah, yang sedang terjadi kadang-kadang kan destinasi bikin aja destinasinya, ternyata lahan parkirnya apalagi yang ada bis begitu ya, tidak dipikirkan, akhirnya bikin macet deh gitu. Akhirnya muncul aja karena lahan parkir sedikit, muncul deh, pungli-pungli begitu tuh, akhirnya yang citranya jadi jelek begitu ya. Jadi, itu harus sudah dalam perencanaan sobat nyarita. Nah, pengembangan secara umumnya bagaimana, fasilitas umum yang tadi, lalu peningkatannya bagaimana, lalu pengendalian prasarana umum yang tadi, itu seperti apa. Kemudian kita masuk tadi setelah 3A, masuk ke pengembangan produknya. Produk pariwisata itu berarti kan ada berbasis alam, berbasis budaya, dan berbasis buatan manusia. Nah, ini berdasarkan masih tahun 2016 masih lama ya kita coba cari yang baru lagi, itu sebetulnya berapa sih, wisata alamnya berapa persen, budayanya berapa, buatan manusianya berapa. Nah ini kan bisa jadi, wilayah Indonesia kan kaya sekali dengan alam ya, pasti harusnya alamnya juga kenceng gitu. Budayanya pasti beragam-ragam suku, alamnya juga, banyak gitu. Jadi harusnya budaya dan alam itu juga harusnya seiring tuh gitu, buatan manusia itu tambahannya gitu ya. Nah ini secara presentasinya seperti tadi adalah ada budaya alam, wisata alam, budaya, lalu buatan manusia.
Kemudian manajemen tata kelolanya Sobat Nyarita. Jadi manajemen tata kelola destinasi itu berarti PDCA ya, perencanaan dan anggarannya bagaimana, pelaksananya bagaimana, lalu pemantauan dan evaluasinya bagaimana, begitu. Jadi itu alur-alur dari perencanaan untuk pengembangan destinasi pariwisata. Sudah ada rencana ini dari sisi government, kemudian dari sisi bisnisnya ya pengusaha-pengusahanya itu juga otomatis kan harus memikirkan gimana sih ini tidak hanya pemerintah aja gitu sobat. Jadi manajemen tata kelola destinasi itu pihak pengusaha atau bisnis itu juga bisa berkontribusi untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat untuk bisa membuat apa skema destinasi pariwisata yang baik, kemudian berkualitas dan meningkatkan juga jumlah destinasi pariwisata yang potensial begitu. Jadi demikian Sobat Nyarita tentang destinasi ini masih bisa diulik lagi semuanya untuk lebih dalamnya. Boleh silakan ambil contoh-contoh sampling-sampling project gitu ya. Biasanya kan penelitian, survei, riset satu daerah destinasi unsur-unsurnya dari yang tadi tuh dari mulai perencanaan jangka perencanaannya bagaimana, 3A-nya bagaimana, lalu produknya bagaimana, lalu tata kelolanya apa gitu. Demikian secara panduan destinasi pariwisata. Semoga apa yang bisa dirancang itu bisa lebih relevan ke depannya, kemudian memberikan dampak yang signifikan, terutama mempertahankan keberlanjutan ekonomi, keberlanjutan sosial budaya, dan keberlanjutan lingkungan. Ya, terima kasih sekali. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.